Shalom para pemirsa, kami dari Yayasan Marturia Immanuel Yamari di Jakarta menyambut dengan gembira kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari dalam acara ibadah online Yamari melalui YouTube ini. Kami berharap dan berdoa kiranya Bapak dan Ibu Saudara dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat saja. Ibadah online Yamari ke-93 hari ini, Sabtu 9 April 2022, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Suryawan Edi dari Jakarta dengan tema Hidup Memuliakan Allah Tetap Menjadi Berkat. Kiranya seluruh acara berjalan dengan baik dan lancar, memberkati Bapak Ibu Saudara-saudari para pemirsa semuanya. Marilah kita memulai ibadah online Yamari yang ke-93 ini atas nama Bapa, atas nama Putra, dan atas nama Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sebelum kita memuji nama Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam Mazmur pasal 86, ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku, dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atasku, dan Engkau telah melepaskan nyawaku dari dunia orang mati yang paling bawah. Bapak, Ibu, Saudara, pemirsa, mari kita naikkan pujian di hadapan Tuhan. Katakan, aku hendak bersyukur kepadamu Tuhan. Mari kami mau bersyukur padamu. Dan bermasuk
Bapak Ibu, mari kita memuji Tuhan dengan datanglah ke bait-Nya. Oleh anugerah-Mu yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan
tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Ku hidup oleh anugerahmu, yang terbaik ku terima darimu. Rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salibmu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Pengorbananmu sempurna. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan persiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Suryawan Edi dari Jakarta. Namun sebelumnya kita nyanyikan lagu yang berkata, Engkau alasan untukku hidup. Mari kita masuk dalam hadirannya, persiapkan hati kita, katakan hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Nyanyikan lagu ini bersama saya, ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ada satuku dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Pimpin hidupku, pimpin jalanku. Mengubah hidupku, tambah milikku, selamatkan hidup, semua karena cinta-Mu. Pimpin hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, Kau terdapat di luar kasih-Mu. Tak percaya tinggalkan aku, Engkau alaskan selama ku hidup. Hanya anugerah Tuhan memampukan kita dalam hidup dalam kemenangan. Hanya kekuatan Tuhan dan kasih Tuhan yang mengubahkan hidup kita menjadi baru. Kasih-Mu mengubah hidupku, karena milikku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Pimpin
Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasihi, kami hormati, salam sejahtera, shalom. Tuhan berkati kita semua. Saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan beribadah bersama dan melayani pemberitaan firman pada saat ini. Terima kasih untuk Tuhan dan terima kasih untuk Yamari yang sudah mengundang untuk bersama melayani pada saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mendengarkan firman, sekali lagi mari kita berdoa. Mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami datang kepadamu dalam segala keberadaan kami, penuh dengan keterbatasan dan kelemahan. Oleh karena itu, kami merendahkan diri di hadirat-Mu dan memohon Tuhan melayakkan kami, menguatkan kami, menolong kami untuk berfokus kepada firman Allah. Dan kami boleh mengalami Tuhan di dalam pemberitaan firman. Kami boleh mengalami kehadiran Tuhan dan jamahan Roh Kudus, sehingga hidup kami mendapatkan pembaharuan. Hidup kami sungguh-sungguh diberkati. Tolong hamba-Mu Tuhan, dan tolong setiap kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersama-sama melihat Matius pasal 21. Matius pasal 21, seluruh pasalnya, namun kita hanya membaca beberapa ayat. Saya akan membacakan ayat pertama sampai ketiga. Itu yang pertama. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada di dekatnya. Lepaskan keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Nah, bagian kedua itu ayat 12 dan 13. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dan berkata kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Bagian terakhir di dalam ayat 18 dan 19. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Nah, dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daunnya saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Demikianlah firman Allah. Berbahagialah, diberkatilah setiap kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita hendak berbincang tentang bagaimana kita hidup memuliakan Allah dan tetap menjadi berkat. Karena memang manusia diciptakan untuk memuliakan namanya dan menikmati tinggal di dalam Dia. Dan selanjutnya manusia itu akan hidupnya berlimpah-limpah dan menjadi berkat. Ketika dia memuliakan Allah dan dia ada di dalam Allah dan dia sangat menikmati persekutuan kesatuannya dengan Tuhan itu. Nah, tapi saudara sekalian, kita memahami hal-hal semacam itu, tapi bagaimana kita bisa tetap memuliakan Allah dan menjadi berkat? Nah, saudara sekalian, di dalam minggu Prapaskah ini, sebelum kita memasuki
Jumat Agung, lalu nanti merayakan hari Minggu Paskah. Maka kita perlu melihat keadaan kita sendiri. Apakah saya masih tetap memuliakan Allah dan tetap bisa berbuah menjadi berkat bagi orang banyak? Untuk itu melalui Matius pasal 21, kita melihat bagaimana kita menata ulang kehidupan kita. Dan kita terus memuliakan Allah dan menjadi berkat. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius pasal 21, itu mencatat peristiwa Yesus Kristus menyucikan bait Allah. Nah, bait Allah atau bait suci, kenapa perlu disucikan? Berarti ada sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang terhilang, sesuatu yang tidak beres di sana, sehingga perlu disucikan. Bait Allah mestinya Allah hadir di sana. Bait suci mestinya kekudusan Tuhan ada di sana. Namun kalau sampai disucikan, berarti ada sesuatu yang terjadi. Bapak Ibu, sebelum lebih lanjut, kita bincang sebentar tentang beberapa hidangan ini. Nah, saya kira Bapak Ibu Saudara sekalian juga banyak yang menyukai dua macam makanan ini. Yang pertama adalah fuyung hai atau puyung hai. Nah, saudara, makanan ini terbuat dari telur dan beberapa adonan di dalamnya, daging dan kepiting dan semua itu ya. Jadi makanan yang sangat enak. Ya. Nah, satu kali akan heran jikalau seseorang mengatakan demikian. Pak, tolong Pak, satu porsi fuyung hai ya, tapi nggak usah pakai kepiting. Saudara yang tidak memahami apa artinya fuyung hai, maka itu oke-oke aja. Namun yang mengerti bahwa fuyung hai itu ada kata hai di belakang, artinya kepiting. Dalam bahasa Canton atau bahasa Hakka itu adalah kepiting, hai. Nah, jadi kalau fuyung hai nggak pakai kepiting, itu masih fuyung hai kah? Ya, apakah masih fuyung hai namanya? Ya, tapi itu sah-sah saja bukan? Karena kita punya selera dan kita juga ada yang alergi kepiting. Nah, saudara sekalian, makanan kedua bakso. Makanan yang sangat merakyat, banyak orang suka, ya. Nah, saudara sekalian, ada satu lagu anak-anak itu ya, namanya Abang Tukang Bakso. Nah, anak-anak atau orang yang pesan bakso itu bisa macam-macam itu permintaannya. Pak, satu mangkok bakso, jangan pakai tahu. Pak, baksonya nggak usah pakai mie. Pak, baksonya nggak usah kasih kecap. Pak, baksonya nggak usah kasih daun brambang atau apapun bumbu sayur, nggak perlu. Pak, baksonya jangan taruh micin. Ya, tapi jarang sekali Bapak Ibu kita mendengar, Pak, baksonya tolong nggak usah pakai bakso. Maksudnya nggak pakai daging baksonya yang bulat-bulat itu. Nah, kalau nggak pakai itu, saudara sekalian, apakah masih namanya bakso? Ya, ada so, tapi nggak ada baknya. Jadi bukan bakso kan. Nah, saudara sekalian kasih Tuhan Yesus, tapi itu sah-sah aja semua ya. Makanan kita punya selera dan kesehatan kita. Tapi yang satu tadi kita katakan, bait Allah, jikalau tidak ada kehadiran Allah, apakah masih namanya bait Allah? Bait suci, kalau tidak ada kekudusan Tuhan, bisakah disebut sebagai bait suci? Sangat fatal. Ini tidak sama dengan makanan. Sangat ironis, sangat tragis. Sehingga Kristus Tuhan itu sangat kecewa, sedih, bahkan marah. Saudara, kalau memperhatikan bagian firman Tuhan ini, ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, Yesus melihat ke depan bait Allah yang sedemikian itu tidak lagi kudus, ditinggalkan Allah. Maka percumalah bangunannya megah luar biasa itu, karena nanti tahun 70 Masehi akan dihancurkan oleh Romawi, satu bata pun tidak ada ketinggalan di atas batu yang lain. Tragis. Karena mereka, umat Allah,
Dan semua penyembahannya, ibadahnya tidak diperkenan Allah. Sebaliknya mendukakan hati Allah. Maka ketika Yesus belum memasuki kota Yerusalem lebih lanjut ke arah bait Allah, dia menangis. Itu adalah catatan Injil Lukas di dalam paralel dari Matius 21 tentang Yesus menyucikan bait Allah. Yesus menangis melihat betapa tragisnya kehidupan umat Allah yang tidak mau memperbaharui dirinya. Kehilangan jati dirinya sebagai umat Allah. Tidak berfungsi sebagai apa yang Tuhan inginkan. Tuhan pilih mereka untuk menjadi umatnya. Tuhan mau mereka mempermuliakan dia. Tuhan utus mereka untuk menjadi berkat. Tidak jadi seperti itu. Maka Tuhan meninggalkan mereka. Nah, ketika Kristus masuk di dalam bait Allah pada saat itu, saudara sekalian, Kristus melihat bait Allah dijadikan tempat berjual beli. Banyak ternak, banyak hewan kurban ada di sana, termasuk kotorannya yang berlepotan dan berceceran di mana-mana. Meja-meja penukar uang, transaksi dagang, dan betul-betul semua itu sudah jauh dari arti ibadah sesungguhnya. Walaupun mereka mengatakan, para imam, para pemimpin, para pengelola bait Allah mengatakan, ini semua kan tujuannya baik. Tujuannya untuk membantu loh, membantu umat, membantu para peziarah yang datang dari berbagai macam tempat, dari seluruh tempat di luar negeri datang ke Yerusalem untuk beribadah dan memberi kurban bakaran pada Tuhan. Kami hanya membantu. Bayangkan dari tempat jauh membawa binatang ternak kurban itu, lalu di tengah jalan ada kecelakaan, tidak bisa menjaga dengan baik. Binatangnya cacat atau tidak berkenan. Mereka harus tukar. Mereka harus beli lagi. Sekalian disediakan di bait Allah, ternak kurban yang terbaik, ada stempel halal, diperkenan untuk dikorbankan. Juga termasuk penukar-penukar uang. Penukar uang itu kan tujuannya baik. Demikian dalih dari para pemimpin-pemimpin dan pengelola bait Allah. Bukankah kami melindungi umat, melindungi peziarah, agar mereka tidak menajiskan diri? Nah, apa hubungannya tukar uang dengan menajiskan diri, Bapak Ibu? Nah, saudara sekalian, kita mengetahui pada masa itu berlaku di masyarakat itu dua macam jenis uang. Uang yang pertama adalah uang Yunani, yang kedua adalah uang Romawi. Nah, dua ini saudara berlaku dan dipakai di dalam masyarakat untuk transaksi. Uang Yunani itu, koin itu, kepingan itu tidak ada gambar biasanya. Kalau uang Romawi itu ada gambarnya, gambar kepala kaisar. Nah, saudara sekalian, bagi orang Yahudi, kepala kaisar yang diukir di atas uang itu adalah pengkultusan, pendewaan kaisar, penyembahan terhadap kaisar. Sehingga uang yang ada gambar kaisar ketika dibawa ke rumah Allah untuk persembahan, untuk transaksi di rumah Tuhan, itu tidak bisa dipakai. Itu artinya penyembahan berhala dan menajiskan dirinya. Maka harus ditukar ke uang Yunani, sehingga uang itu netral dan bisa dipakai untuk persembahan atau untuk transaksi di rumah Tuhan. Nah, saudara sekalian dikasih Tuhan Yesus, bukankah tujuannya bagus? Yang berziarah datang juga gampang, praktis, tidak repot, untung, yang melayani, yang menjual, menjadikan jasa juga bagus, ya senang, puas menolong orang, dan sedikit cuan, sedikit uang, ya nggak apa-apa kan sebenarnya. Nah, saudara sekalian, masalahnya bukan di situ. Bukan masalah kepraktisan, bukan masalah membantu orang, bukan masalah tujuan baik. Masalahnya, saudara sekalian, fungsi dari bait Allah dan ibadah di dalamnya, itu apa? Ketika orang datang beribadah kepada Tuhan dan datang ke rumah Tuhan, fokusnya adalah Allah sendiri, bukan yang lain. Tapi sekarang mereka sudah bergeser, Allahnya ditaruh di tempat keberapa, dan mereka semua bersibuk sendiri untuk bertransaksi, bahkan mencari untung di dalamnya, dan tidak merasa bersalah.
Ya, tidak merasa bersalah lagi. Apalah arti ibadah yang semacam itu? Ibadah yang sama sekali hanya formalitas untuk berdoa, beri kurban, dan menyembah Allah. Allah tidak ingin itu yang terjadi. Ya, oleh karena itu Allah melalui Kristus Tuhan kita sangat sedih dan marah. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat kemarahan Kristus, ya. Dia membalikkan meja-meja itu, dia mengusir para pedagang, dan kemudian dia mengatakan, menegur mereka dengan sangat keras. Teguran yang pertama adalah dikatakan, kalian sudah menjadikan rumah Tuhan ini menjadi rumah penyamun. Nah, saudara bisa melihat ya, itu di dalam tadi ayat yang ke 13 ya. Ayat 13 dikatakan bahwa ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, perhatikan kata sarang penyamun. Sarang penyamun itu adalah tempat di mana para bandit, perampok, maling, orang jahat itu bersembunyi di gua-gua di padang gurun. Jauh dari pengamanan-pengamanan, dan ketika orang jahat berkumpul, orang fasik menjadi satu. Tambah jahat, tambah fasik, dan hati nuraninya pun mati. Nah, saudara sekalian yang kasih Tuhan Yesus, Kristus menyebut mereka ini termasuk pemimpin-pemimpin rohani yang menguasai bait Allah pada saat itu adalah para penyamun. Ya, karena mereka nampaknya rohani, tetapi sesungguhnya di dalamnya penuh dengan keegoisan, penuh dengan keuntungan diri sendiri, dan tidak peduli dengan orang lain, hanya untuk keuntungan. Bahkan tidak peduli kepada Allah, hanya untuk kepuasan sendiri. Saya puas, para pesiar puas, semua gampang, semua nyaman, semua beres. Allah puas nggak peduli, nggak mau tahu. Saudara, Yesus marah dan mengatakan, engkau menjadikan itu sebagai sarang penyamun. Yesus mengutip dari Yeremia pasal 7, itu sebetulnya dari Yeremia pasal 7. Yesus mengatakan, masakah kamu mencuri? Di dalam Yeremia pasal 7 dikatakan, masakah kamu mencuri, membunuh, bersinah, menyembah dewa-dewa Baal, bersumpah palsu, tapi kemudian kamu datang ke hadapanku di rumah di mana namaku diserukan di atasnya. Engkau mengatakan, selamat, shalom, nggak apa-apa, gitu loh. Melakukan semua perbuatan semacam itu, lalu datang ke rumah Tuhan, nggak apa-apa juga, kan buktinya nggak apa-apa nih, ya. Nah, saudara sekalian yang dikasih Tuhan Yesus, Yesus mengatakan, sudahkah engkau menjadikan rumah ini rumah sarang penyamun? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, hari ini siapakah kita? Apakah kita masih setia berfungsi seperti Tuhan menginginkan kita? Memuliakan Dia, memfokuskan diri kita, pemikiran kita, penyembahan kita hanya untuk Tuhan? Atau kita sesungguhnya melayani diri kita sendiri, keuntungan diri kita sendiri, untuk mendapatkan nama, mendapatkan keuntungan, mendapatkan kesempatan diri kita sendiri? Bagaimana dengan Tuhan? Sebetulnya kita tidak peduli. Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus, mohon Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Selanjutnya, setelah Yesus mengusir, membalikkan meja-meja, menyerahkan semuanya itu, Yesus melakukannya itu semua pembersihan di halaman bait Allah. Di dalam ayat 12 tadi dikatakan di halaman bait Allah. Nah, sebetulnya saudara, poin ini yang membuat Yesus sangat marah, dan itu kemarahan ilahi, kemarahan kudus sesuai dengan isi hati Bapa sendiri. Di halaman bait Allah. Tahukah Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana halaman bait Allah itu persisnya posisinya? Tentunya bukan di tempat kudus, di tempat halaman orang Yahudi, pria ataupun wanita, bukan.
Tempat itu berada di tempat halaman untuk bangsa-bangsa. Tempat itu adalah halaman untuk non-Yahudi, orang-orang yang bukan Yahudi, bangsa-bangsa asing, atau mereka menyebutnya juga orang kafir. Kenapa? Orang-orang ini adalah orang-orang yang di luar Yahudi, tapi mereka pernah mendengar tentang Allah Yahweh, kebaikannya, karyanya, Injil Tuhan, sampai ke sana. Mereka ingin tahu lebih lanjut, mereka muncul kerinduan, mereka ingin juga berbagian, berdoa, dan beribadah. Maka mereka datang ke Yerusalem. Maka diakomodasi, diberikan tempat di paling ujung depan. Ya, di sana berbagianlah orang-orang asing itu. Namun pada saat Yesus hadir saat itu di halaman Bait Allah, tidak ada lagi tempat bagi mereka. Sebab sudah dipakai untuk dagang, dipakai untuk jual beli, tukar menukar, banyak ternak, hewan, dan maaf kotoran ada di mana-mana. Di mana tempat orang-orang asing? Enggak ada. Hewan, ternak, urusan mereka termasuk kotorannya lebih penting daripada orang asing yang rindu datang mau mencari Tuhan, yang rindu mendengarkan Injil Tuhan, itu tidak dipeduli. Orang Israel, para pemimpin agama, orang-orang religius itu tidak peduli keselamatan dari orang-orang asing. Dan itu sangat bertolak belakang melanggar isi hati Tuhan. Yang tidak menginginkan satu orang pun terhilang dan binasa. Maka Tuhan marah sekali. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus Kristus mengutip dari kitab Yesaya. Di dalam Yesaya dikatakan tentang rumah doa. Nah, rumah doa itu Yesaya 56. Dikatakan orang-orang asing akan menggabungkan diri kepada Tuhan. Melayani Dia, mengasihi nama Tuhan, menjadi hamba-hambanya, memelihara hari-hari Sabat, tidak menajiskannya, memegang perjanjianku. Dan mereka akan kubawa, Tuhan akan bawa mereka ke gunungku yang kudus. Akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku berkenan pada mereka. Karena rumahku akan disebut rumah doa segala bangsa. Saudara, lihatlah saudara sekalian, dari perjanjian lama, dari mulut nabi-nabi, dan dikutip oleh Kristus ketika menegur dan memarahi mereka. Isi hati Allah adalah rumah doa segala bangsa. Semua orang harus mendengarkan Injil, menerima keselamatan dari Kristus, keselamatan yang disediakan oleh Allah. Allah juga rindu mereka diberkati. Tapi justru umat Allah, orang-orang rohani, menurut jalan itu. Hari ini bagaimana dengan kita? Apakah kita sebagai gereja, orang Kristen, ya, kita sibuk sendiri dengan urusan kita. Kita menjaga kenyamanan kita sendiri. Kita asyik sendiri di gereja atau kegiatan pelayanan kita. Sehingga kita lalai, lupa akan kebutuhan orang lain. Kerohanian mereka, spiritualitas mereka, jiwa-jiwa mereka yang masih terhilang di luar keselamatan itu. Jangan-jangan karena ritual kita dan kenyamanan kita, kita sudah menjadi batu sandungan bagi mereka. Mohon Tuhan berbelas kasihan kepada kita. Nah, saudara sekalian yang dikasih Tuhan, mari kita pada minggu-minggu Prapaskah ini, kita sungguh-sungguh menata ulang kehidupan kita. Apakah kita sungguh-sungguh masih menjadi pribadi-pribadi yang memuliakan Tuhan, mengutamakan Tuhan, memfokuskan diri kepada Tuhan, ataukah kita sebetulnya hidup untuk diri kita sendiri? Mari kita juga terus berusaha, berjuang untuk menjadi berkat dimanapun saudara dan saya tempatkan. Dalam situasi apapun, sesulit apapun, tetap kita menjadi berkat. Karena itu isi hati Tuhan. Mau menjadi berkat di tangannya, atau sama sekali tidak berfungsi dan ditinggalkan Tuhan. Saudara sekalian melihat tadi ketika kita membaca firman pertama-tama sebelum perenungan firman ini.
Maka dikatakan sebelum Yesus menyesuaikan bait Allah, dia masuk ke kota Yerusalem menaiki keledai. Yesus butuh keledai, Yesus meminjam keledai itu, dan orang itu memberikannya. Keledai bersedia dipakai Tuhan, maka keledai mempermuliakan nama Tuhan. Ya. Tapi saudara melihat bagaimana di akhir dari peristiwa penyucian bait Allah, ada satu peristiwa lagi dicatat oleh Matius. Yesus mengutuk pohon ara. Yesus masuk kembali ke kota Yerusalem. Di tengah perjalanan di pagi-pagi hari itu Yesus lapar. Melihat satu pohon ara yang besar dan daunnya banyak. Walaupun itu bukan musim berbuahnya pohon ara. Tapi dengan daun yang begitu banyak, maka minimal ada tunas-tunas buah. Buah-buah yang masih lembut itu ada, sudah muncul. Dan itu bisa dimakan untuk mendapatkan kenyang, menangsal perut. Ya, Yesus tidak menemukannya. Sekali lagi memang bukan musimnya, tapi dengan daun yang begitu banyak, pada saat itu mestinya yang minimal pun ada. Namun yang minimal tidak didapatkan. Maka Yesus kecewa dan mengatakan, lebih baik engkau tidak usah berbuah lagi. Dan pohon itu kering mati. Yesus mau memakainya, Yesus membutuhkannya, Tuhan membutuhkannya, tapi kita tidak siap dan tidak bersedia untuk itu. Ditinggalkan. Jadi pilihannya saudara sekalian, mau terus setia, siap sedia mempermuliakan nama Tuhan, dan berbuah baginya, atau ditinggalkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, memang tidak mudah. Banyak sekali tantangan dalam kehidupan kita untuk tetap setia dan memuliakan Tuhan. Namun kita perlu belajar dari contoh seorang ibu yang menjanda sejak usia 30 tahun. Usianya masih 30-an tahun, berarti masih punya kesempatan sebetulnya untuk menikah lagi. Suaminya meninggal dunia, tidak meninggalkan harta, tapi memberikan 8 orang anak yang kecil-kecil dan dia harus rawat, besarkan tanpa suami dan tanpa harta. Saudara membayangkan betapa sulitnya ibu yang semacam ini untuk tetap setia di hadapan Tuhan. Betapa dia tetap harus mempermuliakan nama Tuhan sebagai anak Tuhan dan terus menjadi berkat. Tidak mudah, Bapak Ibu. Namun saudara sekalian, doa-doa yang dinaikkannya, kehidupan yang dijalankannya, itu betul-betul luar biasa. Dia berdoa setiap pagi dan malam. Dia berdoa, Tuhan, Engkau mengizinkan ini terjadi. Engkau mempercayakan ini kepada kami, kepada saya. Anak-anak ini semua tidak punya papa, tidak punya ayah. Mohon Tuhan yang menjadi ayah mereka, papa mereka, memelihara mereka. Perhatikan saudara, tidak minta papa baru, ayah baru. Tapi Bapa Surgawi yang menjadi ayah mereka. Doanya juga mengatakan, Tuhan mereka ini miskin, mereka tidak punya apa-apa. Tuhan tolong berikanlah kepada mereka hikmat, bijaksana, dan hati yang takut kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Lihat, tidak minta uang, harta, kenikmatan, bukan. Yang diminta adalah untuk tetap takut pada Tuhan, setia mempermuliakan nama Dia. Dan yang terjadi saudara sekalian, apa saudara? Tuhan memberkati orang-orang semacam ini. Tuhan mengangkat mereka. Tuhan merubahkan kehidupan mereka. Anak-anaknya sukses semua. Menjadi hamba-hamba Tuhan yang besar. Hamba-hamba Tuhan yang hebat. Yang dipakai luar biasa di tangan Tuhan. Di dalam negeri, di luar negeri menjadi berkat. Membawa banyak jiwa datang kepada Tuhan. Mempermuliakan nama Tuhan. Saudara sekalian, dari seorang ibu yang sederhana, yang tidak punya apa-apa, tapi mau terus setia mempermuliakan nama Tuhan, dan terus mau tinggal di dalam Tuhan menjadi berkat. Ibu itu bisa dalam pertolongan Tuhan. Saudara sekalian, Bapak Ibu, saudara sekalian dimanapun sekarang, apapun masalah kita, pergumulan kita, kita juga bisa di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, dalam anugerahnya,
kita juga bisa. Kristus mengatakan tetap tinggal di dalam Dia, dan Dia di dalam kita. Seperti carang yang menempel di pokok anggur. Dan kita akan terus berbuah yang banyak, berbuah yang baik menjadi berkat. Karena kita terus menempel erat dengan Kristus, bersama-sama memuliakan Bapa di surga. Dan Tuhan izinkan oleh hidup kita menjadi berkat. Kiranya Tuhan berkati kita sekalian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu sudah kami dengar, dan suara manusia juga sudah berhenti ketika menguraikannya. Namun biarlah Allah Roh Kudus terus bekerja di dalam kehidupan kami, menolong kami menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Setia mempermuliakan nama Tuhan melalui panggilan kami masing-masing. Kami berfungsi seperti maksud Tuhan. Di dalam segala keadaan yang sulit sekalipun, Tuhan menyertai kami, dan kami berpegang teguh pada Tuhan. Maka kami akan terus berbuah bagi Tuhan menjadi berkat. Dengarkan doa kami, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Para pemirsa, baru saja kita telah mendengarkan firman Tuhan dengan tema hidup memuliakan Allah tetap menjadi berkat, yang disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Suryawan Edi dari Jakarta. Kiranya apa yang telah disampaikan memberkati kita semuanya. Amin. Untuk ibadah online Yamari yang ke-94 pada hari Sabtu 16 April 2022, firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono, MTH dari Jakarta. Kami informasikan kepada Bapak Ibu Saudara, Yayasan Marturia Immanuel akan menyelenggarakan retreat nasional yang ke-10 pada hari Senin sampai hari Kamis tanggal 5 sampai tanggal 8 September 2022 dengan tema Indahnya Persahabatan di dalam Tuhan. Bertempat di Royal Safari Garden Hotel Cisarua, Bogor. Kami mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa semuanya untuk mengikuti acara ini. Untuk info selanjutnya dapat menghubungi panitia penyelenggara di nomor 021 458 55697 atau melalui WA 0877 8488 8642. Sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa diberikan kesempatan untuk memberkati, memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di Yamari. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 39100 33700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa untuk pemerintah dalam penanganan penyebaran COVID-19 varian baru Omikron, biarlah semakin membaik agar dapat memenuhi sejumlah syarat yang ditetapkan oleh WHO. Juga agar masyarakat tidak abai dengan protokol kesehatan guna mencegah berkembangnya COVID-19. Melalui kesempatan ini, saya menghimbau Bapak, Ibu, Saudara-saudari pemirsa supaya tetap menjaga kesehatan agar tetap sehat dengan melakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman dengan orang lain. Selain itu juga, yang belum vaksin, segeralah mengikuti vaksinasi di daerah Bapak Ibu Saudara masing-masing. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja dengan nomor telepon 021 45 85 555
5697 atau melalui WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya kita nyanyikan sebuah lagu, katakan, ya Tuhan tiap jam. Mari kita berdoa. Maha besar Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur dan berterima kasih atas pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam ibadah online Yamari Nasional yang ke-93, hari Sabtu tanggal 9 April 2022. Terima kasih atas penyertaan dan pengurapan Tuhan atas semua hamba-hambamu yang Tuhan percayakan untuk melayani, baik sebagai worship leader, para singers, pemain musik, dan semua yang terlibat di dalamnya. Secara khusus kami bersyukur untuk hambamu, Bapak Pendeta Suryawan Edi, yang Tuhan sudah pakai menjadi saluran berkat bagi semua sahabat Yamari dan semua pemirsa. Kami doakan kiranya Tuhan terus memberkati hambamu, baik dalam keluarga, pekerjaan, dan pelayanan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami berdoa menyerahkan ibadah online Yamari ke-94 hari Sabtu tanggal 16 April 2022. Kiranya Tuhan memberkati setiap persiapan hamba-hambamu yang Engkau percayakan untuk melayani, baik sebagai worship leader, singers, pemain musik, dan semua yang terlibat dalamnya. Secara khusus kami berdoa untuk hambamu Bapak Pendeta Dr. Anton Lagiono MTH yang akan melayani lewat pemberitaan firman. Kiranya Tuhan memberikan pengurapan khusus sehingga setiap firman yang akan disampaikan sungguh-sungguh berasal dari Tuhan, sehingga dapat memberkati semua sahabat Yamari dan pemirsa dimanapun berada. Kami berdoa juga untuk jaringan internet yang digunakan supaya semuanya lancar dan tidak ada kendala apapun. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami berdoa menyerahkan rencana penyelenggaraan retreat nasional ke-10 tanggal 5-8 September 2022. Kiranya Tuhan memberkati panitia supaya dapat mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Kami berdoa untuk dana yang dibutuhkan supaya semua dapat tercukupi dengan baik. Kami berdoa untuk peserta yang ditargetkan 100 orang biar bisa tercapai. Berkati para koordinator kota, MHM, dan perwakilan Yamari yang melakukan perekrutan supaya dapat merekrut peserta dengan baik. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, kami berdoa untuk semua sahabat dan pemirsa yang sedang mengalami goncangan iman dalam menjalani kehidupan rumah tangga, yang bergumul dengan masalah ekonomi dan yang mengalami gangguan kesehatan oleh karena penyakit, baik sakit jantung, paru-paru, tumor, kanker, asam urat, tiroid, diabetes, ginjal, stroke, dan yang terpapar COVID-19 Omikron. Kiranya Tuhan Yesus melawat, menjamah, dan menyembuhkan sakit penyakit mereka. Yang mengalami pergumulan dalam rumah tangga dan ekonomi dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Secara khusus kami berdoa untuk
Bapak Setiawan Atmaja di Jakarta tanggal 30 Maret 2022 yang telah menjalani operasi jantung bypass di Heart Center Jakarta yang berjalan lancar dan selanjutnya pemulihan. Bapak Roni Paulus Ronald dari GKSI Kuningan yang sakit kanker prostat dan menjalani biopsi di Rumah Sakit Singapura. Bapak Kurniawan Sun Sofianto dari Purbalingga yang sakit kanker kulit, melanoma yang menjalar ke bagian tubuh lain dan sekarang melanjutkan pengobatan di RSCM. Ibu Mesa Lania Wijaya dari Semarang sakit kanker payudara dan menjalani pengobatan di Rumah Sakit Mon Elizabeth Singapura. Ibu Rita Onaola di Ambon yang sakit kanker rahim telah menjalar ke bagian tubuh lain dan menjalani pengobatan di rumah. Dr. Joyce Cakra Atmaja di Jakarta sakit kanker payudara yang telah menjalani kemo. Ibu Juliana Kareri Harah di Waingapu yang sakit tumor dan kista menjalani pengobatan di rumah dan tumor semakin mengecil. Ibu Pintaria Tobing, ibu dari Bapak Ruli Daniel di Jakarta yang sakit batu empedu dan ginjal menjalani perawatan di Rumah Sakit Siloam Jakarta. Kiranya Tuhan Engkau menjamah, memulihkan dan menyembuhkan mereka semua dengan kuasa bilur-bilur-Mu. Kami berdoa yang sakit stroke, Bapak Yakob Sabandar yang sakit stroke di Jakarta menjalani pengobatan di rumah. Bapak Budianta di Bekasi yang sakit stroke menjalani pengobatan di rumah. Bapak Listio Wiyadi di Bekasi yang sakit stroke menjalani pengobatan di rumah. Bapak Pastor Frans Pati di Jakarta yang sakit stroke menjalani pengobatan di rumah. Ibu Juliana Hamu di Waingapu yang sakit stroke menjalani pengobatan di rumah. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau hadir di rumah masing-masing, menjamah mereka, memulihkan mereka semua sehingga mereka pulih kembali, mereka semua sehat Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Petrus Manuhua di Bogor. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau memberikan kekuatan, penghiburan kepada semua keluarga yang ditinggalkan, supaya mereka tetap kuat, mereka tetap berserah hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua sahabat Yamari, bahkan pemirsa yang sedang mengalami sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan mereka. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah, dari presiden sampai RT dan RW. Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga pemerintahan yang ada terus berjalan dengan baik dan bangsa kami terus mengalami kemajuan. Kami berdoa untuk Pak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden dan para menteri yang membantu, supaya mereka bekerja dengan baik dan semua kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dapat berpihak kepada masyarakat, sehingga semua masyarakat dapat menikmati dengan baik. Kami berdoa untuk pemerintah dalam menangani COVID, secara khusus dalam penggalangan vaksinasi, supaya semua masyarakat Indonesia dapat tervaksinasi dengan baik. Kami berdoa untuk pemulihan ekonomi bangsa kami, kiranya Tuhan memberkati sehingga perekonomian bangsa kami mengalami kemajuan, sehingga semua masyarakat Indonesia mengalami kesejahteraan dan kemakmuran. Demikian juga keamanan bangsa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pakai aparat keamanan baik TNI maupun Polri untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjaga dan melindungi bangsa kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, ini permohonan kami, ini syafaat kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Sebelum kita menutup ibadah dengan doa berkat, mari kita naikkan pujian besar anugerah-Mu Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerja, dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.